Makanya kalau ada temen julid ya, atau lagi kena masalah gitu, kita ngelus dada sampai dadanya tipis abis ya kan, kesabaran nih nggak segera datang gitu, apalagi kalau yang dilus dada temennya ya. Jadi bahan berantaman malah gitu ya. Jadi kenapa kita nggak jadi sabar saat kita mengelus dada? Ya karena mental tuh letaknya bukan di dada gitu. Makanya kalau kita bilang sabar, 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 kita nggak sabar-sabar ya karena emang bukan di situ. Nah, di mana letaknya mental? Di mana letaknya perasaan? Tadi ada yang bilang hatiku lagi sakit kak. Nah, di mana tuh letaknya pikiran hati gitu ya? Semua itu letaknya ada di otak. Jadi sumber dari perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita tuh semua ada di otak. Ya, otaknya terbagi jadi banyak. Ini kenapa saya sebutin supaya teman-teman nanti ngerti kenapa sih penting banget memanajemen otak. Kan mikir pakai otak, ya kan? Ngambil keputusan pakai otak. Perasaan pun ada di situ, cemas ada di situ, khawatir ada di situ, semuanya ada di situ. Nah, problemnya nggak bisa otak ini bekerja bersama-sama dengan fungsi yang maksimal semua. Di saat kita menggunakan salah satu bagian dari otak kita ini lebih maksimal, maka otak yang bagian lain itu akan mengalami penurunan fungsi. Memang sengaja gitu buat efisiensi, ya nggak? Teman-teman kan bisnis juga nggak bisa keluarin modal langsung semuanya kan? Kapan mesti dimainin, kapan mesti ditahan, kapan mesti begini, kapan mesti gitu, kan nggak bisa semuanya maju. Otak juga gitu, dia punya keterbatasan energi nih. Makanya kalau lagi menggunakan otak emosional yang disebut dengan limbic system, ya otak yang mengelola area emosi, maka otak bagian lain ini dia menjadi redup bekerjanya. Nah, limbic system ini merupakan bagian dari pusat emosi kita yang ngatur tentang emosi, memori gitu ya, kemudian ketakutan, kemudian juga hunger atau rasa lapar, sexual pleasure, di situ juga semuanya ada di sini. Nah, lebih masuk ke dalam lagi di area emosi, ada yang namanya amigdala. Amigdala yang kecil nih teman-teman. Amigdala itulah yang kemudian menyebabkan kondisi overthinking. Ya, jadi kecemasan yang menginduksi amigdala itu membuat si amigdala ini ngomel terus. Nanti kalau gini gimana? Ntar kalau gitu gimana? Nih kalau begitu bagaimana gitu ya? Memunculkan perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan atau terus menerus. Ngomel terus si amigdala nih, ngasih respon, ngabarin kok semua otak, ini ada ini nih, gimana dong gitu ya. Akhirnya terjadilah yang namanya amigdala hijack. Otak yang fungsinya buat berpikir rasional atau otak bagian depan tadi akhirnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Otak yang area pink ini fungsinya untuk berpikir rasional, ngambil keputusan, ya, memecahkan masalah dan berpikir bijaksana, merencanakan. Ketika si amigdala yang biru kecil tadi itu dia meraung-raung dikarenakan adanya kecemasan atau ketakutan terhadap kondisi, maka si otak pink tadi nggak bisa bekerja dengan baik. Itulah kenapa dalam kondisi cemas teman-teman kemudian terjadi yang namanya overthinking. Tidak bisa membedakan mana yang harus dipikirin, mana yang tidak boleh dipikirin, mana yang harus diprioritaskan sekarang, mana yang sebaiknya diprioritaskan belakangan gitu. Oke, saya akan lanjutkan dulu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang itu menjadi overthinking? Bisa semua aspek, contohnya kemudian harus work from home gitu ya, nggak bisa keluar, harus bekerja di rumah, rasanya semula bisa mengendalikan sesuatu, sekarang nggak bisa, rasanya kemarin bisa mengakses segala sesuatu dengan mudah, sekarang jadi terbatas ya. Hal kecil, hal besar, atau bisa juga teman-teman mungkin punya trauma yang pernah terjadi, ini juga bisa menyebabkan terjadinya overthinking. Nah, contohnya overthinking tuh kalimatnya kayak apa sih dalam pikiran kita? Contohnya gini, duh, kalau entar gini gimana ya? Gitu. Duh, jangan-jangan besok kejadian. Kalau aku nggak bisa nyelesain gimana ya? Aku nggak siap ngadepin akan terjadi besok. Kalau misalnya bos nggak suka gimana? Kalau aku salah gimana? Jadi selalu tentang kalau aku nggak bisa, kalau entar gini, kalau entar gitu. Ya, sehingga akhirnya kita berada dalam lingkaran berpikir kenapa, gimana kalau. Nah, cara mengendalikannya gimana? Cara mengendalikannya adalah memberikan supply untuk otak bagian depan bisa berpikir dengan baik. Yang pertama, yang paling gampang ya kan, bahan bakar otak untuk berpikir. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak bahan bakar otak untuk berpikir itu apa? Yang pertama oksigen, yang kedua glukosa. Jadi di saat teman-teman mengalami overthinking dan kemudian bernafas lebih cepat gini ya. Kalau kita lagi overthinking itu kan rasanya kayak cemas ya. Nafasnya cepat banget sehingga oksigen yang masuk tuh nggak terlalu bagus.
Oksigen yang masuk tuh kurang cukup gitu. Belum lagi kalau karena kita overthinking terus kita kehilangan nafsu makan, makannya jadi kurang. Glukosanya nggak bagus, otak makin nggak bisa dipakai untuk mikir. Maka kalau lagi overthinking, jangan lupa atur nafasnya dan juga minum air. Kenapa air, dok? Air itu ada kandungan oksigennya. Jadi sangat membantu untuk bisa melakukan relaksasi gitu. Nah, ini tadi yang saya cerita tentang amigdala hijack. Jadi ketika si otak bagian takut atau si amigdala ini mendominasi otak bagian depan, muncullah perasaan berupa sedih, cemas, gelisah, stres, takut. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita pikir, alah cuman gitu bersyukur aja lah, positive thinking. Lu pikir positive thinking tuh kayak segampang ngebalikin tempe di penggorengan gitu. Nggak gampang positive thinking itu gitu. Apalagi kita curhat sama teman terus dibilang, kamu mah masih mending, say, cuman kayak gitu masalahmu, kamu cuman rugi 100 juta. Aku lo pernah kehilangan 1 M, tenang aja gitu kan. Jadi kayak ngenteng-ngentengin masalah kita kalau lagi curhat sama temennya. Nggak sih, pernah ngalamin kayak gitu nggak? Padahal sebenarnya di saat kita overthinking itu nggak cuman bahaya buat mental. Bahaya juga untuk apa? Untuk fisik kita. Kalau kita nggak bisa kendaliin overthinking kita, otak kita itu akan memproduksi hormon stres, namanya kortisol nih. Nih, kortisol tuh dikeluarin. Nah, kalau kortisol keluar ke seluruh tubuh kita jadi darah tinggi. Kadar gula darah kita naik, jantung kita berdebar-debar, tenggorokan kita kering, penglihatan kita jadi kabur. Dan kalau ini lama tidak bisa diselesaikan, maka teman-teman bisa ngalamin sakit, diabetes, hipertensi, ya, sakit gagal ginjal, bahkan teman-teman bisa juga ngalamin sakit kanker. Itulah kenapa pentingnya menjaga otaknya teman-teman supaya tetap sehat. Jadi nggak cuma masalah mental. Saya sering bilang, alah dok, cuman gitu doang, nggak usah dipikirin lah dok, santai aja, nggak usah dipikirin gimana. Nih aku ceritain ya, ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan overthinkingnya, atau dalam kondisi stres terus menerus, ya, ini gambarnya, aduh dokter Santi ngeluarin gambar yang ribet-ribet, enggak, nih buat contoh aja biar teman-teman ngeliat gitu, ya. Jadi di saat komunikasinya ini kita dalam kondisi stres, komunikasi antar sirkuit otaknya tuh dia bermasalah. Nah, ini namanya disconnect atau putus. Begitu putus, nggak ada jaringan wifi nih, udah kita nggak bisa upload, kita nggak bisa download, datanya tuh langsung hilang. Itulah kenapa kalau kita lagi stres nggak bisa mikir, ngambil keputusan susah karena sirkuitnya terputus. Gimana kalau terjadi terus-menerus? Kalau terjadi terus-menerus, maka ini sirkuit-sirkuit ini jadi mati atau menjadi gugur, rusak gitu. Kalau udah rusak bisa diperbaikin nggak dok? Nggak bisa. Namanya sirkuit atrofis. Ini nggak bisa dibenerin lagi. Kayak apa sih dok bentuknya? Ya kalau otak dia nanti lama-lama akan mengkerut. Kayak orang yang ngalamin kepikunan. Padahal orang harusnya pikun di usia di atas 65 tahun, kita di usia 35 tahun, 40 tahun, karena kita stres berkepanjangan, kita bisa pikun mendadak. Naruh kunci udah sering lupa, ya. Harusnya closing nggak bisa closing, harusnya ngambil keputusan ini susah, lupa mulu gitu ya, lupa jalan pulang, harusnya pulang ke rumah istri teman gitu. Oh, itu mah sengaja kayaknya. Gitu ya, jadi punya hutang lupa, itu mah sengaja, kayaknya disengajain. Oh, saya kata dokter Santi, saya stres berat jadi sering kehilangan memori saya, jadi saya lupa udah pinjam di mana aja. Dok, tolong dong dok, keluarin surat, saya pelupa nih karena gangguan stres. Biar bisa bebas dari pinjol gitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerusakan secara permanen di otak kita, yang itu nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi mental tuh nggak cuma sekedar perasaan aja, tapi begitu kompleksnya fungsi otak yang kemudian berakibat begitu. Nah, kita sekarang bicara penyebabnya kita overthinking itu apa sih? Ya tentunya tuntutan dunia. Dunia tuh selalu menuntut kita untuk sempurna gitu ya, penampilan, pekerjaan, finansial, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga. Salah satu aja nggak bagus, kesannya kita udah nggak sempurna. Salah satu aja nggak sesuai dengan norma bagus di masyarakat tuh kesannya kita udah nggak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Akhirnya kehidupan kita itu melulu untuk memenuhi standar baik di masyarakat, standar baik di lingkungan sekitar kita, standar baik di tempat kita tinggal. Oh, tetangga tuh dianggap tajir kalau mobilnya udah yang harganya 500 juta ke atas. Kita belum.
gitu. Berarti kita belum sempurna, kita belum sejajar. Orang lain itu perawatannya harus di tempat perawatan muka yang sekali periksa 1 juta. Kita kok cuma 200.000 ya, kayaknya nggak sejajar. Jadi kita selalu mengumpamakan bahwa semua itu harus memenuhi standar baik lingkungan kita, termasuk finansial pekerjaan yang sekarang ini tentunya sangat sulit untuk teman-teman yang usaha gitu. Karena kondisinya serba tidak menentu dalam kondisi pandemi ini. Belum lagi kalau kemudian kita ini justru toksik atau racun pada diri kita sendiri. Bagaimana contoh racun pada diri kita sendiri? Membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, dia udah bisa gitu, aku baru gini. Ya, dia jalannya kenceng, aku jalannya kayak siput. Ya, dia udah bisa beli rumah 3M, aku baru beli rumah di kompleks kecil aja. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang terjadi apa? Kita akan lelah. Kita akan sangat lelah karena sepatu kita sebagus apapun belum tentu muat di kaki orang lain. Sepatu orang lain secakep apapun belum tentu muat atau belum tentu bagus di kaki saya yang kayak gedebok pisang gitu ya. Artinya kita harus memahami bahwa apa yang baik di orang lain belum tentu baik di kita. Tidak adil apabila membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kita. Seneng nggak kalau ada orang lain yang nggak adil sama kita? Nggak suka kan? Tapi masalahnya kita sendiri sering nggak adil sama diri kita sendiri, ya nggak? Contohnya apa? Membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan kita. Nggak apple to apple, bro. Kalau mau apple to apple, bandingkan kelebihan orang dengan kelebihan kita. Oke, dia tajir melintir kitir-kitir, tapi nggak punya waktu sama keluarganya. Aku mungkin pendapatan pas-pasan, tapi aku bisa berkumpul dengan keluargaku lebih lama, gitu. Oke, dia mungkin bisa traveling around the world, tapi ternyata mungkin dia begini. Sedangkan aku mungkin traveling around Tangerang, ya, tapi kehidupanku bahagia aja. Artinya kita bandingkan apa yang kita lebih dengan apa yang orang lain lebih. Jangan bandingkan yang kita kurang sama orang lain lebih, ya pasti menang dia dong. Itu kan nggak adil namanya, gitu ya. Atau kadang-kadang di saat kita ini justru membandingkan penderitaan kita dibandingkan dengan ceritanya mereka, gitu. Sehingga kadang-kadang saat kita curhat, mbak aku tuh loh mbak, kehidupanku tuh susah banget, aku nih tulang punggung, harus ngidupin keluarga, sekarang kondisi pandemi, urusan ekspor susah, yang dicurhatin ngomong, alah cuman gitu doang, masih mending tuh gak ada apa-apanya, coba bandingin aku gitu ya. Akhirnya kita kemakan tuh sama omongan itu. Oh iya ya, ternyata aku gak secemen, ternyata hidupku gak sesusah itu. Ternyata aku ini gak sekuat mbak itu, gak sekuat si dia. Hey, kehidupan orang itu berbeda-beda. Jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan kalau kita dicurhatin orang tentang permasalahan orang, jangan juga kita mengomentari kehidupan orang itu seakan-akan kehidupan kita layak dibandingkan. Itu sangat tidak sehat. Gitu. Nah, apa itu yang membuat akhirnya menjadi kita insecure? Ya karena kita membuat diri kita menjadi cemas, merasa nggak mampu, membuat kita merasa kurang percaya diri. Dan ini bisa kena kepada siapapun. Saya sering ditanya, tuh dokter Santi kan suka ngasih motivasi ya ke orang. Pekerjaannya juga memberikan advice, memberikan masukan. Apakah pernah ngalamin insecure? Pernah dong. Banyak hal yang membuat saya insecure, banyak gitu. Tetapi, apakah akan menikmati rasa insecure itu atau kita mau keluar dari insecure itu? Jadi kalau kita sedang ngalamin rasa insecure saat ini, gak apa-apa. Jangan ngerasa, kok aku insecure ya. Insecure itu normal, insecure itu wajar. Sangat-sangat wajar. Nah, yang perlu kita belajar adalah bagaimana ngatasin insecure-nya. Yang pertama, berlatih nerima diri kita gak sempurna. Siapa sih yang sempurna di dunia ini? Gak ada. Jadi kalau kita ngalamin kesalahan di sana, kekurangan di sana, sedikit masalah di sini, it's a normal thing, very very normal. Jadi jangan khawatir kalau ada sesuatu yang tidak sempurna di diri kita, karena itu bagian dari manusia. Nggak berarti nggak sempurna itu kita gagal kok. Nggak berarti nggak sempurna itu kita buruk. Dan kita tidak wajib untuk selalu positif ya. Aduh, males banget nih orang selalu positif, tetap positif. Positif apaan? Nyuruh positif terus, itu ngomong positif gampang. Kita nih yang lagi kena masalah, pusing 7 keliling ya kan. Kayaknya enak banget ngasih tahu orang suruh positif gitu. Kita itu nggak wajib positif. Siapa yang wajibin positif sini? Gak ada.
Kita tidak wajib untuk selalu positif. Yes, we have to learn to be positive, alright. Tapi tidak wajib selalu positif. Emosi kita tuh macam-macam. Ada sedih, kecewa, takut, marah, jijik. Semua itu emosi yang wajar. Jangan curang dong, maunya bahagia mulu. Nggak ada, semuanya tuh harus ada, harus komplit supaya manusia ini menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian yang ketiga adalah berfokus pada apa yang kita mampu dan bisa. Ya, jadi tingkatkan apa yang udah kita bisa supaya energi yang dibutuhkan nggak terlalu banyak daripada kita maksain diri tuh. Kemudian ingin berubah seperti orang lain, ini akan berat untuk kita. Kemudian tadi yang bolak-balik saya sampaikan adalah berlatih untuk gak membandingkan. Gitu ya, jangan dibanding-bandingin lah diri kita sama orang lain, kan nggak enak banget. Dulu zaman kecil kalau dibandingin, lihat tuh si Memet tuh, lihat tuh si Sai tuh udah bisa begini begitu gitu kan, kesel banget. Ini orang tua ngebanding-bandingin, emang kita juga boleh bandingin orang tua sama orang tua sebelah, kan nggak bisa juga gitu. Ya kan, jadi kita nggak boleh ngebandingin diri kita dengan orang lain. Kalaupun ingin menjadi lebih baik, menjadi versi yang lebih baik dari diri kita, bukan ingin menjadi seperti mereka gitu. Nah, salah satu yang akhirnya mengganggu mental kita adalah rasa kecewa, ya kan? Dan kenapa sih kita kecewa? Ya karena kita mengalami yang namanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Udah ngarepin begini, nggak kejadian. Udah ngarepin gitu, nggak kejadian lagi. Akhirnya kecewa dan kecewa dan kecewa. Yang lebih parah lagi apabila kita mengharapkan kepada orang lain, berharap kepada orang lain dan orang lain itu nggak bisa memenuhi harapan kita, akhirnya kita kecewa. Jadi jangan meletakkan harapan kita kepada orang lain, karena belum tentu orang lain itu bisa memenuhi harapan kita sesuai yang kita harapkan. Kemudian yang berikutnya, yang paling sering membuat seseorang ini menjadi semakin sakit mentalnya adalah yang disebut dengan toxic positivity. Ya, ketika seseorang ini menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. Tiap kali kita lagi sedih, oke, Santi, kamu nggak boleh sedih, kamu nggak boleh nangis, kamu harus kuat, kamu harus selalu bisa berjuang. Hei, nggak bisa gitu. Kasih kesempatan untuk sedih, kasih kesempatan untuk lelah. Sekarang sport car yang paling keren sedunia, ada remnya apa enggak sih? Mana ada gas doang, kagak ada remnya. Kan ada remnya. Kenapa ada rem? Ketika ada pengkolan, itu nggak bisa gaspol. Butuh kurangin gas, kemudian injak rem. Kalau enggak nyerungsuk dong mobilnya, kan gitu. Sama, mental kita juga gitu, nggak bisa happy terus, nggak bisa positif terus. Kita punya pikiran negatif, kita punya rasa sedih, punya rasa cemas. Itu adalah salah satu bentuk untuk menseimbangkan mental kita, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kalimat toxic positivity, ini kenapa perlu saya munculkan? Karena kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan itu pada orang lain. Ya, ketika teman kita lagi curhat, terus kita bilang, misalnya lagi sakit nih ya, terus kita bilang, lihat hal baiknya, kan ini saya kasih contoh lagi musim COVID gitu ya, lihat hal baiknya, kau masih diberi hidup kan, nggak mati gitu kan, masih mending gitu. Disuruh bersyukur, coba syukurin semua kejadian, jangan kamu sesalin. Banyak juga yang ngalamin COVID, gak cuma kamu, semua orang pernah sakit, cuman sakitnya aja beda-beda. Udahlah, semua punya penyakit kok gitu. Udah nggak usah direnungin banget, ini kan cuma bentar, pasti berlalu. Apalagi kalau sampai temennya nangis gitu ya, terus kita bilang jangan sedih, hapus air matamu, yuk bahagia, semangat ya kamu bisa. Enteng banget ini bibir yang ngomong ya, suruh hapus air mata, langsung suruh bahagia, semangat kamu bisa. Situ yang bahagia, situ yang bisa. Kan orang yang ngejalanin beda-beda. Itu toksik, membuat orang yang kita berikan masukan justru menjadi semakin terpuruk. Hati-hati, niatan kita menyemangati ternyata justru membuat dia menjadi semakin sedih. Terus ngomong apa dong dok? Ngomongnya gini, kalau lagi nangis ya, kamu boleh kok nangis. Nangis itu diperlukan untuk membuat kamu merasa lega. Dilegain dulu nangisnya, dan kalau sudah begitu kita diskusi lebih lanjut ya. Sedih adalah hal yang wajar saat kamu mengalami kekecewaan. Sekarang siapa yang kecewa nggak sedih di sini? Mana ada? Nggak ada orang kecewa tuh pasti sedih. Kalau misalnya temannya lagi sakit, bilang bahwa penyakit ini memang sangat berat. Saat ini semua orang juga sedang mengusahakan yang terbaik. Semoga pandeminya segera berakhir. Ya. Atau kalau kita mau kasih encouragement kepada seseorang, boleh dibilang begini, kamu pernah ngelewatin hal yang lebih berat loh sebelumnya.
Semoga begitu juga dengan yang sekarang ya, kamu bisa ngelewatin juga. Atau kalau ketika tiba-tiba nggak ngerti harus ngomong apa, pilihan kata yang paling mudah adalah aku ada di sini apabila kamu membutuhkan seseorang untuk cerita. Ya, jauhkan ini bibir-bibir lemes ya dari 1.000 juta nasihat yang kadang-kadang nggak diperlukan. Kita tuh kayaknya punya template kalau ada orang sakit tuh pengennya nasehatin. Nah, kita punya template kalau ada orang masalah tuh kayaknya kita nasehatin, keluarin kamus ensiklopedia ya, pakar kehidupan dan motivator yang luar biasa gitu. Jadi kesannya langsung jadi motivator gitu kalau ada orang tuh ada masalah. Padahal sebenarnya orang itu mungkin belum tentu juga mau dinasehatin, mungkin dia lebih butuh didengarkan atau butuh ditemani aja gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang. Tidak boleh menggunakan kata-kata jangan sedih, jangan marah, jangan nangis, jangan takut, jangan malu. Karena ini merupakan bagian dari emosi dasar kita. Terus gimana dong dok? Boleh sedih. Kalau mau sedih, sedih dulu nggak apa-apa. Kalau mau marah-marah dulu nggak apa-apa. Kalau mau nangis, nangis dulu nggak apa-apa. Takut itu wajar, malu itu wajar. Yuk kita cari cara untuk mengatasi kondisimu ini. Bukan dibilang jangan gitu. Gimana sih caranya jangan sedih? Susah kan? Ayo. Gimana sih caranya jangan takut? Susah kan? Gimana sih caranya jangan malu? Kita aja juga malu, kita juga takut kan gitu. Jadi jangan memberikan nasihat yang sangat sulit untuk dilakukan. Metodenya gimana supaya kita bisa lebih survive dengan kondisi lebih rasional, emosional kita bisa lebih kita tekan, pikiran kita bisa lebih mampu dalam mengambil keputusan yang baik. Yang pertama adalah mengalihkan perhatian. Ya, alihkan sejenak pikiran untuk memikirkan hal yang menyenangkan. Aduh lagi mikirin bisnis kenceng banget nih ya. Aduh ekspor kayaknya lagi susah banget. Pikirkan sesuatu yang menyenangkan sesaat. Lakukan hobi dan aktivitas fisik. Kenapa penting aktivitas fisik? Karena ini akan mengeluarkan yang namanya endorfin atau hormon happiness, kebahagiaan gitu. Jadi dengan bahagia akan memberikan suplai yang bagus di otak bagian rasional kita dan menekan otak emosional kita. Karena kalau enggak ini yang memicu overthinking gitu. Kemudian merubah fokus. Kadang-kadang kalau kita overthinking, kita itu mikir 1.000 langkah ke depan, sedangkan langkah pertama untuk langkah aja belum kita lakuin tuh. Hari ini belum kita kerjakan, kita udah mikir ntar kalau misalnya aku ngelangkah ketabrak gimana? Ntar kalau misalnya aku makan kesedak sendok gimana gitu ya. Padahal nyendok aja belum. Nah, metode supaya kita ini nggak overthinking adalah rubah fokusnya sekarang dan saat ini. Latih melihat apa yang sedang terjadi di depan kita saat ini, kurangi berandai-andai terhadap hal yang belum pasti. Berarti nggak boleh bikin perencanaan dong dok? Boleh, membuat perencanaan itu boleh, tapi begitu rencananya selesai, sudah. Jangan nanti kalau ini bagaimana, ntar kalau ini bagaimana, tentukan berapa langkah kita boleh membuat perencanaan. Kemudian kembali fokus ke saat ini. Kemudian modifikasi cara berpikir. Kurangi berpikir gimana kalau besok gini, gimana kalau besok gitu. Dirubah menjadi gimana, mulai berlatih berpikir apa hal yang bisa aku lakukan saat ini untuk mengatasi itu. Apa yang bisa aku lakukan saat ini untuk mengatasi itu. Nah, salah satu hal lagi yang membuat kadang-kadang kita ini sangat sulit untuk bisa rasional adalah kita masih tenggelam di dalam emosional kita zaman dahulu. Hal-hal yang mengaduk-aduk emosional kita yaitu salah satunya adalah kesalahan. Kesalahan masa lalu, kesalahan yang pernah kita kerjakan, membenci diri sendiri atas segala hal yang seharusnya nggak perlu dilakukan, kebodohan-kebodohan yang terjadi di masa lalu gitu ya. Sedangkan itu akan mengganggu langkah kita untuk langkah yang ke depan. Belajar untuk menerima kesalahan. Learn how to accept your mistakes. Jangan bawa kesalahanmu di pundakmu, letakkanlah di bawah kakimu, gunakan sebagai pijakan untuk langkah yang baru. Kalau kita punya kesalahan, otak kita itu pasti juga mencerna dan mencoba mencari jalan keluar terhadap kesalahan tersebut. Otak kita akan membuat referensi untuk bisa mencari hal yang lebih aman di kemudian hari. So, kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat, ini kita gunakan sebagai pijakan, pelajaran untuk langkah yang selanjutnya. Jangan dijadikan beban bahwa kita pernah melakukan hal yang harus kita sesali sepanjang masa. Kemudian hal yang lain adalah, being happy is not a crime. Kadang-kadang kita tuh kadang ngerasa bersalah kalau pingin bahagia gitu ya. Kok egois banget sih aku pingin membahagiakan diriku sendiri. Apalagi teman-teman yang bekerja, mungkin yang tulang punggung ya, yang harus bekerja siang malam gitu. Untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan suami tercinta,
istri tercinta, membahagiakan anak, atau mungkin yang belum keluarga mau membahagiakan orang tua. Itu hal yang sangat baik. Tapi jangan sampai teman-teman terlalu sibuk mencoba membahagiakan orang lain sampai lupa bagaimana membahagiakan diri kita sendiri. Saya ingin tanya nih ke teman-teman, boleh nggak dijawab di kolom chat? Kapan terakhir kali teman-teman membahagiakan dirinya sendiri? Ya, boleh dijawab nggak di kolom chat? Silahkan nih, kapan terakhir membahagiakan dirinya sendiri? Atau ngerti nggak sih cara semalam? Habis ini dok, oke siap, semalam. Lupa aku setiap hari, tadi pagi habis sarapan, oke. Kemarin, oke, makan mie ayam udah bikin seneng, nice. Sudah agak lupa terkait banyak kesibukan, ya. Jadi sekarang ini dok belajar, oke seneng banget kalau misalnya belajar bersama ini bisa membuat kondisi teman-teman bisa lebih baik. Oke, sebulan yang lalu makan enak, oke perbanyak endorfin last week. Gak ingat apakah pernah bahagiakan diri sendiri, ya kan? Gitu. Oke, jadi membahagiakan diri sendiri itu bukan tindakan kriminal. Membahagiakan diri sendiri itu sangat penting. Untuk apa? Untuk membuat mental kita tetap sehat. Apakah teman-teman tahu rumusnya? Berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk diri sendiri atau me time? Nah, ayo, ada nggak yang tahu rumusnya? Berapa persen dari waktu kehidupan kita ini yang harusnya kita gunakan untuk mikirkan diri kita sendiri? Nah, kan biasanya ngitung persentase laba ya kan? 80%. Rasanya ngitung ya kan, ini laba berapa nih, modal berapa ya, penting aku kalau kayak gitu ada juta-jutanya. Sekarang persentase, oke, masih butuh healing. Berapa persen waktu yang seharusnya kita gunakan gitu ya? Oke, silahkan. Right, alright, ya 50%, ya. Oke, baiklah, 5% ya. Jadi, waktu untuk me time itu adalah 20% dari 100% kehidupan kita. Me time ya, bukan untuk bahagia loh. Me time itu benar-benar buat mikirin diri kita sendiri ya. Mikirin diri kita sendiri itu artinya berpikir tentang, wah saya kebanyakan dong dok, nggak apa-apa boleh kebanyakan. Boleh ya kebanyakan, boleh 20% gitu ya. Jadi 20% itu kita gunakan untuk dalam membahagiakan diri kita sendiri. Harus ada waktunya, nggak boleh enggak gitu ya. Me time ini bener-bener loh, termasuk waktu tidur dong dok. Jadi waktu tidur kan kita 24 jam dikurangin waktu tidur ya kan. Tidur kita rata-rata kalau dewasa berapa sih? 6 jam. Berarti kita punya waktu berapa jam tuh? Nah, 24 dikurangi 6, 18 ya. 18 jam itu kapan yang digunakan untuk bekerja, kapan yang digunakan untuk me time. Nah, itu yang paling penting untuk kita lakukan. Sehingga dalam setiap hari kita harus paham, ini kayaknya waktunya aku untuk break. Break dari semuanya. Kalau pas mau makan siang gitu sambil atur nafas, apa kabar Santi, gimana kondisimu hari ini, are you happy gitu, jangan lupa untuk memikirkan diri sendiri gitu ya. Saya malah udah di titik nggak tahu happiness, nah nanti kita bahas ya lebih lanjut ya. Oke. Terima kasih komentarnya teman-teman dari persentase dan segala macamnya tadi. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Yang berikutnya adalah ini yang kadang-kadang ini juga menjadi beban kita tuh saat ini gitu. Kita tuh pengen banget membuktikan di orang luaran sana bahwa aku ini udah berjuang, aku ini udah bekerja keras, kok nggak ada penghargaannya sama sekali sih gitu. Aku ini sudah berjuang setengah mati mengusahakan semuanya, kenapa nggak ada penghargaan sama sekali buat aku? Problemnya adalah kembali nih, harapan kayak gini nih kita ngarepin orang lain lagi nggak sih? Ya kan, ngarepin orang lain. Kita pengen buktikan ke semua orang bahwa kita sudah hebat berjuang. Masalahnya nggak semua orang matanya melek ya kan. Ada yang merem aja nggak mau ngeliat kita berjuang. Karena dia juga nggak tahan lihat perjuanganmu yang luar biasa. Gitu. Dia takut harus mengakui misalnya gitu ya. Jadi emang nggak semua orang ngerti betapa beratnya perjuanganmu.
Jadi nggak perlu menunggu apresiasi orang lain, apresiasi dirimu sendiri. Kamu luar biasa. Hanya kamu yang ngerti betapa kerasnya perjuanganmu. Hanya kamu yang ngerti betapa hebatnya kamu bekerja. Hanya kamu yang ngerti bagaimana beratnya kamu menanggung semua kehidupanmu selama ini. Hanya kamu yang paling tahu. Nunggu penghargaan orang lain itu akan bikin kita menjadi nggak nyaman. So, hargai diri kita sendiri. Tiap pagi di muka kaca sampaikan, hey San, luar biasa banget ya kamu udah berjuang sampai sejauh ini. Hey San, keren banget perjuanganmu kemarin. Oke, kemarin kamu fail, nggak apa-apa. Aku temenin sekarang, kita berjuang lagi from the scratch. Hey San, kayaknya hari ini kamu kelihatan lebih kuat dari kemarin. Oke, let's rock. Puji diri kita sendiri supaya kita bisa memberikan semangat untuk diri kita. Karena disemangatin orang lain tuh nggak enak. Kadang-kadang orang lain tuh kalau nyemangatin tuh basi ya, ada niatan di baliknya gitu. Jadi mending disemangatin sendiri. Yang paling terakhir adalah ini. Teman-teman silahkan kalau ingin membaca lebih lanjut tentang apa itu kesehatan mental, teman-teman silahkan kalau misalnya mau lihat motivasi atau misalnya teman-teman mau melihat reels yang lucu, apapun tujuannya untuk kondisi kesehatan mental teman-teman dan cara teman-teman berpikir lebih enak, silahkan akses Instagram saya di Santi_psychiatrist. Teman-teman boleh share video saya, teman-teman boleh ambil semua materi saya, atau kalau misalnya teman-teman ada yang jadi guru gitu ya, sekaligus jadi guru sekaligus jadi eksportir, mau menggunakan materi saya untuk kepentingan edukasi, sangat boleh banget. Nah, kalau teman-teman misalnya mau mengkontak saya atau ingin berkonsultasi lebih lanjut, teman-teman boleh lakukan klik di YesDoc, sp.yesdoc.santiye. Sepertinya itu dulu, saya akan dengan sangat hati kalau misalnya teman-teman mau berkomunikasi lebih lanjut. Hari ini kita berdiskusi dan kita bisa saling tukar pikiran. Waktu saya kembalikan kepada Stella. Terima kasih. Oke.